Emang dia gede, tapi lebih enak selingkuhan aku gitu. Nah, Baru merasakan, oh enak lah ya. enak kayak gitu. Dia nggak keluar-keluar, keluar-keluar 7 jam sekali, aneh kan ya. Halo guys, welcome back YouTube channel di Open BO Bincang. Oke, nah kita kedatangan bintang tamu dan kita juga ditemanin sama Rockstar. Jadi di sini aku mau perkenalan dulu nih. Rockstar itu adalah minuman 40% ya. Kita banyak rasanya, ada rasa leci, ada rasa kopi, ada coconut, dan juga ada vodka flavor. Untuk saran aku nih buat para cewek-cewek nih lebih ke rasa leci karena dia selain manis, soft, terus nggak perlu campuran juga. Mungkin untuk para cowok-cowok nih di luar sana mungkin bisa nyoba rasa kopi, terus vodka flavor juga mungkin ya. Oke, kita kedatangan bintang tamu, kita kenalan dulu kali ya. Boleh kakak namanya siapa? Kakak sih. Oke, Kak Sisi sekarang kerjanya apa nih? Kerja atau kuliah kah? Aku sekarang udah keluar sih, cuman langsung jadi penyanyi dangdut dari SMA. Oke, berarti penyanyi dangdut lah ya kerjaannya. Udah Dangdut. berapa lama nih menjadi penyanyi dangdut? Dari 2012 sih. Jadinya sih dinikahin. Tapi dulu tuh aku tuh orang baik banget. Baik banget, soleh, nurut sama orang tua. Gara-gara kenal yang sebelum yang dinikahin ya, aku tuh pacaran tuh sampai bisa nyelingkuhin orang tuh 3 tahun loh. Nggak ketahuan. Awal perawan aku pecah sama orang yang pertama, yang 5 tahun itu tuh. Di umur berapa? Di umur keluar SMK sih. Oh, sekolah lah ya. Jadi dia tuh bawa aku main pura-pura nipu lah intinya. Nipu apa nih? Nipu, kita main yuk, tapi aku nggak dipulangin. Nah, dibungkus lah ya, ya. Tapi dari situ aku kan mikir sampai orang tua aku ngechat kayak gini, kalau kamu misalnya nggak pulang, udah jangan lagi pulang. Sama aku mau dihapus aja dari kakak, bilangnya kayak gitu. Dan ini aku ketakutan kan, deg-degan. Di situ aku posisi masih perawan loh, tapi aku bawa teman. Nih aku tumbalin teman aku, di semak-semak dia dipakai. Nah dari situ aku penasaran nih Kak, penasaran ketemu sama dia baru 3 kali, 3 bulan baru aku mau diajak gitu. Dipakainya di semak-semak juga? Enggak lah, enggak. di rumah teman. Oh, di rumah teman. Jadi teman aku bilang gini, kamu cobain lah, enak tahu. Jadi kan penasaran, enaknya kayak gimana, aku nggak pernah nyobain. Enak pokoknya kayak gitu. Nah dari situ aku ke feeling, ya udahlah, aku pengen nyobain. Ya karena dia juga di sini nggak ada yang perawan, udah kamu aja ikutan kayak gitu, ikutan nggak perawan, enak tahu katanya gitu. Ya udah dari situ aku disewain kamar, bukan disewain, karena di situ ada orang tua, ada teman-teman. Aku disimpan sama pacar aku tuh di kamar yang satu lagi. 10 jam aku di situ. Karena aku tiap mau dimasukin takut, dimasukin takut kan. Nah, dari sampai akhirnya lah, kan baru dia juga mau masuk udah merot juga akunya. Tapi dia udah apa sih disebutnya? Ngasih tuh apa sih? Apa yang apa sih? Udah ya gitu. udah nafsu banget dia tuh. Ya tiba-tiba aku lagi lengah, dia iniin sekaligus sampai ada rasa dari perut aku tuh plek, apa sih sakit ya gitu. Sakit sampai dari situ. Nah, enak dari mana kata aku marah-marah ke teman aku, enak dari mana, orang sakit langsung berdarah kan pas ke Dari air pertama kali. Nah dari situ aku penasarannya bilangnya 3 kali nih baru enak katanya. Yang pertama nggak enak, kedua lumayan lah ya, yang ketiga kali lah baru merasakan dengan orang yang sama. Nah dia tuh jadi sering ke rumah teman aku buat melakukan hal kayak gitu. Terus nah aku di situ dikasih dulu obat apa tuh di situ. Baru di situ aku mau ya. Di situ mau sampai
sampai aku melakukan hampir 3 kali ini baru ngerasa enak juga. Kata aku enak juga ya. Nah, baru merasakan klimaks lah ya. enak kayak gitu. Sekian lama dia dari situ ngerasa dosa bahwa aku nakal, bahwa aku jadi ibaratnya dia tuh dibiayain sama aku lah. Karena aku full job terus selama manggung itu. Dari Sabtu Minggu, paling libur 1 hari sampai suara serak juga, nyanyi terus. Saweran apa sih? Saweran full kan. Sama bayaran juga full kan. Nah, kalau kakak kerja dia tuh ikut menemani atau ikut menemani, malahan dia ikut joget ke atas. Iya. Makanya dia waktu nikah melarang gitu ya. Gitu enggak, lagi. aku enggak nikah sama yang itu loh. Oh, beda orang. Sama selingkuhan aku sama nikahnya. Iya, karena aku mikirnya gini, emang dia gede, tapi lebih enak selingkuhan aku gitu. Ngerti nggak? Mungkin beda si Teten ini gitu ya, Iya, kalah gitu ya. kalah. Dari durasi kalah. Durasinya kalah, oke, lebih lama. Nah, dari kalau masalah kematangan sih dua-duanya sama. Umur ya, dari umur segi masih umur sama. Oke, pengalaman. Cuman dari pengalaman dia kan DJ ya, DJ sama MC. Kalau yang sekarang aku nggak tahu ke pelet, nggak tahu apa, tiba-tiba nikah aja gitu. Mau berhenti semua, karir aku turun semua. Jadi aku nikah, dia hyper banget Kak. Yang Sumpah. suami yang sekarang? Iya, karena aku sukanya itu dia. Karena hyper itu. Jadi kalau misalnya kan ya kalau yang pertama kalau dia udah keluar udah kan, kalau cewek kan kalau misalnya belum keluar ngedumel terus kan. Kok dia keluar aku enggak, tapi dia ngerasa udah lega gitu, padahal aku belum lega kan. Nggak adil kan. Tapi kalau yang selingkuhan, mentang-mentang selingkuhan, jadi sekalinya kan sewa unit sampai seharian nggak pernah berhenti. Satu hari itu bisa berapa kali sih untuk melakukan hubungan? Kalau dia aku juga aneh. Dia jarang banget waktu luar. Kalau yang selingkuhan ini? Iya, sampai aku bingung. 4 jam belum keluar. Padahal aku pipis sudah perih ya. Oh, squirting lah ya bisa disebut. Dia nggak keluar-keluar. Keluar 7 jam sekali. Aneh kan ya. Sewa unit kan 12 jam. Ada waktu dia gitu lagi. Aku udah ampun-ampunan. Sampai ampun-ampunan lah ya, sampai udah gitu ya, udah sakit udah sakit gitu ya, tapi dia kok aneh gitu. Tapi dia kasih lagi minum gitu. Nah dari situ dibandingin, kan meskipun aku cewek ya, tetap aku juga butuh gitu, maksudnya butuh kepuasan. Yang pertama emang sih enak gitu, tapi nggak ngasih kepuasan lebih dari selingkuhan gitu. Jadi aku lebih milihnya nikah sama selingkuhan. Sampai dalam pernikahan pun dia nangis. Karena 2 bulan dia diputusin, 2 bulan aku nikah langsung. Nah yang paling parah tuh apa tuh Kak? Apa? Kejadian yang mertua aku tuh paling suka mau banget. Oh ya? Iya. Tapi ditemenin juga? Minum bareng? Ngecil bareng gitu? Awalnya enggak sih, gengsi dulu. Jadi kayak babu aja gitu di rumahnya. Diem berapa bulannya, 3 bulan. Kayak babu aja aku. Jadi nyuci, ngesetrika, apapun semua aku lakuin. Sampai pas-pasan dia pura-pura kerja, aku pas-pasan pakai baju seksi kan, otomatis. Rasa terpancing, merasa terpancing karena aku nggak pakai BH. Ya, aku nggak pakai BH. Terus aku cuman pakai ya gitulah. Jadi transparan banget gitu. Lingerie gitu. Kayak lingerie kayak gitu karena aku udah malamnya sama anaknya. Tiba-tiba kepancing, mabuk berat. Nah, aku di situ bingung. Tapi suka minum? Akunya waktu itu di situ. Dia nawarin. Sekarang suka? Kalau sekarang suka. Minum dulu berarti. Cheers dulu kita. Sambil nanti aku tanya-tanya biar lebih relax. Nah ini Rockstar rasa leci. Gimana nih Kak rasanya? Enak sih. Enak, nggak perlu campuran, manis. Terus nggak ada rasa yang tertinggal ya. Boleh, nggak ada rasa yang tertinggal, pahit juga nggak ada, lebih nggak ada. enak lah ya. Pokoknya soft banget ya.
tinggal Manis ya. nggak perlu dicampur apa-apa sih Kak, ini cuman dicampur sama es batu aja. Udah Biasanya enak. sih kalau misalkan cewek lebih sukanya leci, Iya, betul. karena nggak perlu campuran apa-apa. Nah balik lagi nih, terus terpancing lalu melakukan hubungan. Enggak, aku mabuk dulu Oh mabuk berdua. dulu. Karena suamiku pulang nanti jam 10. Jadi di situ tuh kan mertua yang cewek juga masih kerja. Semuanya orang di situ pada sibuk kerja. Cuman aku aja ala dia. Udah deh, hilap di situ. Itu adalah yang pertama kali. Itu kesalahan aku fatal banget. Sampai berapa kali melakukan sama mertua? Mertua yang cowok kan berarti? Iya, masa yang cewek? Siapa tahu mau trisam gitu kan ya, Enggak. karena udah tidak tertarik dengan istrinya gitu. Enggak sih. Ya sih kalau dipikir-pikir istrinya juga kurang gitu. Karena dia tuh ya kan Sibuk mungkin ya, nggak ada sibuk waktu. gak pernah ngelayanin apa-apa. Jadi dia tuh lebih ke fokus kerja nyari uang, fokus nyari uang. Pada kelakuan aku sama suaminya gila di belakang gitu. Nah pertama kali itu melakukannya gimana nih Kak ceritanya? Mabuk Mabuk, tiba-tiba aku udah pusing, muntah-muntah. Udah gitu dia bantuin apa sih? Mijitin. Nah habis gitu tiba-tiba meluk, terus naik ke, udah deh di situ ngelakuin kayak gitu. Itu adalah kejadian yang pertama kali. Berapa kejadian setelah kejadian yang pertama? Berapa ya? Gak tahu sih, 3 kali gitu kayaknya. Enak Kak? Merasakan klimaks atau merasakan terpuaskan gitu? Atau wah ini kayaknya sensasi Kalau baru. lagi mabuk aku lihatnya dia tuh kayak suami aku aja, kayaknya mirip banget gitu. Jadi kalau misalkan mau melakukan dengan si mertua ini harus selalu mabuk? minum, iya. Oke. Nanti barangkali mau cobain lagi sama mertua tapi minumnya Rockstar gitu? Enggak, udah kapok, aku udah terima karmanya. Oh udah dapet Udah karmanya. berkarma. Soalnya dari situ aku cerai gara-gara dia kecanduan judi online. Oh judol lah ya caranya. Aku buka salon alhamdulillah dari TikTok. Jadi dari situ kan aku nggak dibiayain nih selama 3 tahun. Karena dia tuh hasil kerja pun bukan buat aku sama anak. Dia kerja buat dirinya sendiri, Buat happy sendiri. buat dia bandar judi. Dia nabung terus. Sampai waktu itu aku lahiran juga dia tetap main. Aku malah nggak diperhatiin gitu. Selama itu aku nggak pernah ngomong sama keluarga. Aku pendem aja sendiri. Nah udah gitu, ya udahlah. Ada bom waktu kan semuanya juga. Udahlah aku pacaran lagi sama yang lain. Jangan sama yang lain. Tapi sama dia udahan kan, udah pisah. Dari situ kok yang marah malah mertuanya karena dia ngerasain apa maksudnya dia juga ngerasa salah ke anaknya, aku juga dia juga kayak gitu. Nah untuk pengalaman tersendiri nih jadi penyanyi dangdut, ada nggak sih pengalaman yang pelecehan gitu mungkin? Banyak sih. Pengalaman apa sih yang didapat dari kakak manggung panggung ke panggung yang ekstrimnya? Aku waktu ini yang paling sakit hati ya. Aku waktu itu tuh ngedeblo jadi 2 tempat. Di tempat pertama aku di Bojong Soang, tempat kedua aku ngisi acara ulang tahun di Baros. Dekat sinilah ibaratnya. Nah aku nyanyi kan sendiri, posisi karena kalau ulang tahun nggak perlu banyak penyanyi. Betul. Nah udah gitu ada tiba-tiba orang, dia bilangnya bos, semua tuh pada bilang bos semuanya. Sampai bawa uang segepok Kak. Dia kasihin ke aku terus, yang namanya penyanyi dikasih saweran ya udah, aku ambil aja ya, enak kan? Ibaratnya saweran dapat baru juga datang kan? Ibaratnya kayak gitu. Nah, udah diambilin semua tiba-tiba di bawah ada yang ribut. Ternyata istrinya. Karena si cowoknya itu ngerangkul aku sambil nyium pipi. Udah dibilang, dasar penyanyi dangdut murahan. Siapa yang mau? Kan aku jual suara, bukan jualan badan kan. Dari situ aku dilempar sama botol kan. Sampai luka. Luka sih enggak, cuman biru-biru gitu, biru-biru ngelemparnya ke sini 3 botol loh, ke sini, ke kaki, sama untung nggak kena ke kepala, kena ke leher. Itu nggak kena Balikin lagi uangnya.
duit pakai gue balikin lagi. Ya nggak mau lah, yang namanya juga saweran, aku Ya. kerja ngeluarin suara juga pakai tenaga lah ibaratnya gitu, meskipun ada uang juga, uang gaji kan. Nah udah gitu, tiba-tiba kan ini barang-barang aku nih semua di dalam rumah itu, sedangkan yang ngamuk-ngamuk, yang ngamuk tuh di rumah yang itu, bingung kan? Iya. Jadi dia yang punya rumah itu. Nah udah gitu aku bingung, aku nggak pakai heels, terus nggak bawa apa-apa, posisi jalan nanjak kayak gini, turun dari atas ke bawah, udah ini mah sakit, kakek sakit, udah nyanyi, udah tumeng juga itu di situ dikasih minum, turun ke bawah 1 jam saweran sampai 3 juta, karena dia ngeluarin uangnya gepokan gitu. Nah dari situ udah di stop acaranya, baru ibaratnya dibagiinnya juga nggak di situ, di tempat yang lain, karena si istrinya sampai kesurupan. Bisa gitu ya, mungkin karena amarah yang tidak keluar mungkin ya. Harusnya nggak boleh salahin aku lah. Ya. Soalnya ya yang namanya profesi aku, ibaratnya orang langsung ngerangkul aku terus nyium, siapa yang mau depan umum kayak gitu? Enggak kan? Tapi kakak ada perlawanan tersendiri nggak sih Enggak. pas dirangkul gitu? Menikmati juga di situ? Enggak. Maksudnya perlawanannya nggak boleh kayak gitulah. Kayak kata aku. Soalnya itu semua sudah semuanya juga itu ada istri, ada anak. Kata aku jangan kayak gitu. Tapi dia tetap aja ngerangkul, ngasih uang gitu. Jadi ini tangan dia ibaratnya ya. Ini tangan dia. Ya aku ambil terus uangnya. Oh iya. Gitu uang 50 ribuan, siapa yang nggak merah? Itu Iya, ambil matanya aja langsung terus hijau gitu kan hijau. ya. Minum dulu biar nggak haus. Kita cheers dulu. Ini enak juga Kak. Enak kan? Mau cobain mungkin yang kopinya? Boleh. Yang kopinya cobain. Kan tadi yang leci. Ini bagus sih Kak, sebenarnya bawahnya tuh kayak ada lampu-lampunya gitu. Oh iya. Kalau di gelap klub itu nyala. nyala ya. Tuh. Kak, Cobain ya. Enak sih yang kopi juga. lebih enak yang mana? Yang leci yang kopi? Enak sih dua-duanya. Dua-duanya. Lebih cocok di lidah kakak apa nih? Kalau aku kan lebih ke leci. Karena aku nggak terlalu suka kopi kan, karena kan orang pasti beda-beda. Lebih suka yang mana? Aku lebih suka yang kopi sih. Lebih suka kopi. Karena aku suka kopi. Lebih enak Iya, ya. betul. Next nih Kak, lanjut lagi. Terus gimana? Yang mana ya? Nggak ada perlawanan berarti di situ kan? Pas dirangkul gitu nggak ada perlawanan. Terus ada lagi nggak kejadian-kejadian yang lebih ekstrim lah dari selain dirangkul dan dicium? Ada sih. Yang sampai pegang-pegang tetong atau raba-raba gitu. Oh, ada sih Kak. Aku sebutin aja namanya biar tahu rasa tuh orang. Soalnya apa ya? Aku minta saweran tuh ke tangan ya. Tapi dia masukin ke dalam tetong sini. Iya, ke dalam tetong aku ke sini, dilap-lap. Nah, kan aku merasa harga diri aku apaan sih, mending nggak disawer, kata aku kayak gitu kan. Padahal kalau ngomongin harga diri, aku juga kan sama mertua gimana ya? Iya, betul. Udah jatuh jauh. Tapi kan udah ada yang tahu. Nah, selain kakak jadi penyanyi dangdut, pernah nyican kah? Kalau Atau simpenan gedun? Enggak sih Kak, kalau dari penyanyi dangdut lebih ke apa sih, bos-bos yang suka sama gaya tampil kita di panggung sama suara, pasti dia nyamperin, nyawer, transfer. Biasanya bos-bos apa nih? Kain? Bos apa gitu? Kebanyakan batu bara. Oke. Aku waktu itu megang batu bara yang di Kalimantan, Makassar, sama Ambon. Tapi dia semuanya pada baik Kak, daripada orang Bandung. Jujur aja nih, daripada gadun-gadun orang Bandung, mending gadun orang luar kota. Sumpah. Kenapa nih? Gadun orang kota gak perlu apa-apa juga, dia transfer. Kalau gedun-gedun Bandung? Dia pengen pegang-pegang tapi murah hasilnya. Tahu nggak? Dia pengen karaoke aja bayar per jam kayak gitu. Emang gue PL gitu, bukan kan? Kalau yang luar? Kalau yang luar, aku bisa buka salon tuh modal semua dari orang Malaysia, jujur aja. Kalau dia orang yang nonton,
dia pasti jujur. Sampai dia TF ke aku kurang lebih 30 juta nambahin buat salon doang. Itu tuh per bulan kamu dapat segitu? Enggak per bulan, Per 1 minggu. minta. Oh, 1 minggu. 1 minggu dia. Paling gede penghasilan tuh berapa sih Orang di Makassar. transfernya? Dari orang Makassar kurang lebih 1 M lebih. Oh, pernah. Iya pernah. Terus Tapi aku masih pacaran sama yang 5 tahun itu. Habis sama dia. oh, jadi morotin dari Gedun ke Mokondo gitu jatuhnya. Iya gitu. Ih, sayang banget. Soalnya gini, formalitas dia bilangnya orang tuanya banyak utang, orang tuanya banyak utang. Kan aku orangnya ngetegaan, gak enakan ya. Hmm. Jadi utangnya emang berapa sih? Tapi tiap hari kok utang terus yang dipikirin ya kan. Sedangkan gak mikir aku uang dari mana. Udah dari situ aku jujur aja. Bawa uang dari orang Makassar kataku. Sampai dia nyamperin ke rumah. Dia mau nge-review rumah aku gimana. Pengen dia percantik perbagus sampai aku mau dibeliin rumah. Sama si Gedun ini. Sama si Terus Gadun itu. suami gimana? Enggak, itu belum punya Oh, suami. belum punya, masih Belum ini. kenal sama anak anjing itu. Aku kesel Terus? banget sama dia. Oh, ada dendam pribadi ya? Bukan dendam pribadi, soalnya gini Kak, aku kan ngebangun rumah itu berdua ya. Aku pulang kerja tiba-tiba barang aku semuanya udah ada di rumah. Setengah ngusir gak itu. Sedangkan kan itu rumah hasil keringat aku. Betul. Yang sesungguhnya bukan hasil keringat dia, kan dia yang kerja. Cuman aku kan kerjanya ibaratnya kayak pernah ngambil SPG-an, pernah ngambil apapun, sampai salon dipukulin, tiba-tiba uang hilang pakai judi. Jadi abis lah ya semuanya sama judol ya. Ya abis pokoknya mah dia nabung ke bandar biar bandar kaya lah. Kalau bisa stop aja judi online. Iya. Betul, itu tuh bikin sengsara ya, bukan bikin kaya tapi malah bikin sengsara. Yang sengsaranya saya, bos. Iya. Sumpah, yang sengsaranya saya sama anak loh. Sumpah. Nah, ada yang mau ini mungkin disampaikan gitu ke mantan suami yang judol ini, mungkin masih ada kesal mungkin ya. Iya, untuk suamiku yang dulu tersayang yang dulu ya. Yang dulu ya, sekarang Dulu, udah sekarang, bukan lagi. Sekarang bukan. Oh, bukan. Karena kamu udah menyiksa batinku. Apalagi nih yang disiksa batin? Disiksa batin, lahir. Fisik. Udah mah suka kekerasan juga. Iya lah, aku lagi hamil ditabrak. Tabrak sama motor. Kepala aku sampai di jambak, dilemparin ke ini. Aku lagi hamil tuh 8 bulan, makanya 2 minggu. Dari situ aku langsung sesar. Karena takutnya si bayi kan kenapa. Karena dia sehari ngabisin 5 juta buat judi kalah. Jadi mulai ada kekerasan itu tuh waktu kapan? Waktu aku masih merumah tangga sama dia. Terus berarti pas udah rumah tangga, pas masih pendekatan atau masih pacaran tidak ada kekerasan? Nggak ada. Waktu maunya mah kayak pengemis ya. Bukan lagi. Sumpah, dia sampai ngasih uang aku per bulan, ngasih ibaratnya kamu mau apa, mau diapain, mau apa-apa. Sampai itu adalah sebuah diurus. pancingan. Itu sebuah pancingan. Tiba-tiba mungkin aku kena santet juga. Merasa mulai menyadari bahwa kena santet tuh gimana sih? Aku sampai diruqyah loh Kak. Oh, pernah juga? Iya. Pas nggak lama sih, 5 bulan kemarin lah, aku diruqyah di pesantren. Itu tuh karena apa sih? Karena aku selama 3 bulan tiba-tiba nggak bisa makan, nggak bisa berdiri, nggak bisa apa-apa. Pas sudah melahirkan itu kejadiannya? Iya, udah melahirkan, nggak bisa berdiri, nggak bisa apa-apa. Pokoknya diponis dari klinik ini bilang dia ada kista 8. Terus aku ke rumah sakit ini dibilang ada. Ke rumah sakit yang lain lagi dibilang ada 6. Beda-beda lah ya. Kan? Jadi aku pengobatan yang mana nih yang harus diambil? Tiba-tiba ya aku nyoba dulu ya ini. Ini jujur ya, nyoba dulu ke dukun santet ya. Oh, pernah ada kepikiran gitu sampai ke sana? Aku aneh, soalnya ini tiba-tiba beda-beda secara medis. Tiba-tiba salonku jadi kok aku tiba-tiba nggak bisa berdiri kayak gini nih, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah udah gitu aku ya udah ke dukun itu. Tiba-tiba dia udah tahu lah semua di Terawang, sama dia tuh di Terawang gini-gini.
tangan aku tuh diginiin Kak, ke gelas. Kalau misalnya Kakak bener diguna-gunain sama seseorang katanya, ini nanti airnya ngebeku sendiri. Nah aku nurut aja ya, nurut aja diginiin, emang langsung ngebeku si air tuh. Dari situlah mulai percaya bahwa kakak disantet. Tapi aku kan nggak percaya Kak, masih nggak percaya itu mungkin karena dukun cari uang, jangan percaya dukun lah kata aku ya, jangan percaya dukun. Udah gitu, akhirnya duit Kak. Iya, dari aku udah ngasih amplop segini kok minta lagi. Ini buat ngebuangin ini ke Ada embel-embelnya lah ya, ada ini, ada ini, ada ini tuh harus pakai sesajen yang komplit banget soalnya teteh tuh kalau dalam bahasa Sunda teteh tuh dituar katanya sama mantan suami supaya balik lagi gitu. Sedangkan aku kan nggak mau balik lagi karena yang ngerasain diri sendiri kan. Betul. Ini teh buat ngebuangin itu 300.000 katanya. Oh, dia tuh ada rate-nya. Buang ini harus segini, buang ini harus segini. Tapi bukan buat aku teh, buat sesajen sama ongkos aja. Tiba-tiba besoknya minta lagi 500. Oh, beda lagi itu berlanjut. Beda lagi. Nah, ini dukun mau ngebantuin atau mau meres kan? Dari situ nggak percaya udah nggak kesana lagi. Dibawalah ke pesantren, ada kiai. Kayak setengah diruqyah tuh di situ. Emang diruqyah asli sih sebenarnya. Aku sampai dipegang ini. Jadi emang kebongkarnya tuh jadi si foto aku itu tuh diikat sama apa ya? Pokoknya sama benda. Terus bagian perut tuh ditusuk sama jarum, dikubur di tanah. Kalau misalnya kuburan itu nggak sampai ketahuan, sampai kapanpun sakit. Tapi pada akhirnya ketahuan. Pada akhirnya ketahuan. Nah, pas gitu. Tapi selama aku udah talak, udah cerai, kalau dia ngajak, tapi aku tetap mau. Kenapa? Karena enak. Karena dia lama terus durasinya. Mungkin harus cari cowok yang lain yang lebih lama durasinya kali. Aku pernah lah. Karena nggak ada kepikiran kayaknya harus cari pengganti deh yang lebih lama, misalkan cobain gitu yang lain, rasa yang baru gitu. Ada yang rekomendasi Kak. Kayak Rockstar kan banyak tuh rasa-rasanya, ada leci, ada kopi, ada coconut, kan ada vodka flavor tuh kan banyak rasanya. Mungkin kakak harus coba yang lain, rasa-rasa yang lain. Jangan rasanya tuh itu terus kan lama-lama bosen ya kan. Yang kopi lagi, kayaknya suka banget ya yang kopi. Aku lebih suka yang leci. Iya, karena hitam-hitam kayak itu. Kayak pisang Ambon ya. Kayaknya lebih enak yang hitam-hitam, lebih suka yang hitam dibandingkan yang pink-pink gitu. Enggak, kayaknya yang hitam lebih menantang sih Kak. Lebih lama. Iya. Tiga dong. Cheers dulu dong. Nah, udah coba rasa lain biar nggak balik lagi ke situ. Sebenarnya sekarang aku sama anak pejabat sih Kak, dia juga pejabat. Pejabat lah ya. Awal-awal pacaran 1, 2, 3 hore. 1, 2, 3 hore, 1, 2, 3 udah aja gitu ya. 1, 2, 3 hore. Tidak klimaks, tidak merasakan puas. Aku nggak pernah komplain karena awal ya. Oke, masih masa inilah ya transisi. Sebenarnya hati unek-unek tuh ngeganjel sih. Aku ngomongnya sama temen aja, ya aku kesel. Aku juga pengen sama klimaks gitu. Tapi kok dia doang gitu. Sekarang dia banyak sama aku, banyak dibelajarin. Jadi dia belajarnya. Aku baru pertama kali sama dia meskipun yang awalnya 1, 3 hore ya. Baru pertama kali sama dia, sama suami belum pernah sampai squirting. Ya sampai muncrat. Nah itu sekarang sampai kayak gitu loh. Sekarang berarti dia udah ahli lah ya. Udah. Nah, ketemu sama anak pejabat ini tuh dari mana sih linknya? Apakah dari teman atau dari sosmed mungkin? Dari teman. Dikenali gitu. Berlanjut sampai sekarang. Sekarang udah jago. Udah jago. 1, 2, 3 hore. Aku juga aneh. Jadi tiap nggak tahu apa ya. Tiap deket, tiap pasti gitu. Tiap deket pasti Tapi sering ketemuannya. Satu kosan. Oh, jadi dia living together. Oke, living together.
Jadi dia tuh sampai kalau misalnya aku udah 3 kali baru dia. Gitu. Gaya favoritnya apa sih? Ya ekstrim tuh gini. Gaya gunting sih. Gaya Membelah bambu. gunting. Iya, membelah bambu kayak Oh. kaki aku ke atas sebelah gitu. Mhm. Kayak itu lebih kerasa banget jeleknya gitu. Terus gaya apa lagi? Helikopter mungkin atau Aku pernah nyobain nyoba gaya helikopter atau iya, dia gaya yang cicak kesakitan gitu? loh. Dia yang kesakitan. Karena kan aku di KB-nya KB Ayudi. Oh. Jadi sama aku diputerin dia yang kesakitan udah. Oh, Udah jadi kan. dia yang sakit dan masa udah deh kayaknya ampun gitu ya. Udah ampun Terus katanya. gaya helikopter pernah? Gaya helikopter Oh, pernah itu. pernah. Dia ampun-ampunan karena udah enak tapi sakit gitu. Karena akunya ada ada KB Ayudi. Tapi aku selama kenalan sama orang-orang semua Hmm. pasti nyuruhnya SpongeBob. SPC iya. Hmm. Gak ada yang nandingin SPC aku bilangnya. Oh. Gimana nih gimana? Enaknya gimana? Gayanya gimana? Aku kayak ngejilat aja itu sih es krim diputar-putar aja lidah aku. Coba Kak gimana katanya jago SpongeBob katanya gimana coba. Kalau Gimana coba. ininya diputerin aja lidahnya. Oh. Terus. Iya, sampai dia tuh nggak bisa ini. Aduh nggak kuat. Bener nggak ada yang ngalahin Pongci kamu. Kata dia. Ya. Gak ada yang bisa ngalahin. Ya bilangnya. Jadi kalau misalnya apa-apa, kalau misalnya aku lagi dia pasti minta itu. Jadi kalau misalkan lagi datang bulan wajib di SpongeBob. Karena dia sebelum kenal aku tuh kan cerai. Dia sering keliling Bandung, nyobain yang mana-mana tetap juaranya aku bilangnya kayak gitu. Sumpah Kata dia ya iya. jago banget SpongeBob iya gitu. Tapi kamu juga harus ngejagain aku dalam durasi sama aku harus muncratin aku. Harus ini squirting lah ya bisa disebutnya. Emang Bisa tuh sih ya sampai basah gitu ya. ya lah. Pokoknya mah kalau misalnya dalam spray yang warna putih tuh udah Banjir aja lah ya. banjir aja. Gak tahu aku juga. Aku nggak pernah kayak gitu selama nikah. Sebelumnya nggak pernah, baru sama ini doang lah Sama ya. ini doang. Bisa gitu ya. Kok bisa gitu? Memang hasrat. Nggak bisa dibodoh-bodohi. Cinta nggak sih? Ada perasaan cinta? Ya cinta sih mungkin cinta, ya. Pak. Cinta. Makanya kayak gitu juga cinta banget. Tapi yang sekarang single atau Duda. oh duda. Gak apa-apa lah ya, yang penting kan enak lah ya. Ya, penting enak, ngerti, sayang sama aku. Pernah nyobain sama Chinese koko Aku waktu itu di Tangerang loh kak. Oh, di Spender Tangerang. TikTok juga itu. Dia tuh tiap aku lah kasih pasti TikTok Universe sama lomba ya. Sama aku kebetulan ada tugas di agensi inilah. Kerja aku di Kairo. Kerja di situ ya. Nggak apa-apa nanti Aku bisa. kerja di situ. Aku di situ ketemu sama dia tuh dia mirip banget Koko umur 25 tahun tapi Masih udah muda. jadi kayak gadun lagi lah. Sega lah ya. Banyak banget uangnya tiap sehari aku kerja pasti dia ngepakain ke aku 1 juta sehari. Sehari. Nah dari situ aku nggak pernah ngasih sama dia meskipun aku diem di apartemen M Square itu. Depannya kan Sumarekon. Betul. Nah aku kerja di SMS itu. Banyak nih di Voka ada. Di Voka tuh depannya booth Jarum Super kak. Booth Jarum Super. Di situ tuh banyak koko-koko. Nah aku ketemu sama koko-koko yang Belanda. Dia sama-sama unitnya di SMS. Nah aku bingung kan. Yang semi gadun di SMS, yang benar-benar gadun SMS. Adalah sebagian perjalanan hidup lah ya Kak ya. Perjalanan hidup. Semoga kedepannya lebih baik lagi lah ya. Amin. Ada harapan mungkin kedepannya? Harapan aku untuk kedepannya semoga karir aku dari nyanyi, dari salon semoga lancar. Amin. Karena untuk anak aku, karena suami aku sama keluarganya tidak bertanggung jawab atas semua perbuatannya, sama atas anak-anak aku semua aku yang nanggung loh. Makanya buat
koko atau gadun. Orang baik lah. Yang mau, Yang mau nih gimana? dipuasin sama aku, puasin dulu aku beliin rumah yang 3 tingkat ya. Oke. Itu syaratnya lah Itu ya. syaratnya. Enggak ecek-ecek. Karena aku juga kan memuaskan kamu. Gitu. Oke guys, sekian dulu perbincangan kita hari ini. Jangan lupa buat kalian mau yang muda, mau yang tua, minum Rockstar cocok di semua kalangan dan juga di dompet kalian ya, yang mau mahasiswa, mau gedun, mau sega, mau cowok-cowok yang mau ngeracun ceweknya ya sebelum melakukan hubungan seks mungkin ya lebih enak lagi loh, durasinya bisa lebih lama. Minum Rockstar ini sudah tersedia di outlet di semua ya, sudah merata di se-Jawa Barat gitu ya. Nah, untuk varian rasanya ada banyak, ada leci, ada kopi, ada coconut, dan juga ada vodka gitu. Nah, ini nggak perlu dicampur, cocok juga buat cewek-cewek ya. Jangan lupa dibeli ya. Untuk kalian-kalian yang mau mabuk-mabuk santai sambil ngecil mungkin ya betul. bisa. Kalau pengen SPC-nya lancar, beliin aku dulu Rockstar ya. Jangan lupa katanya kalau mau di SpongeBob jangan lupa beliin Rockstar gitu ya. Kalau nggak Rockstar nggak SpongeBob. Betul. Oke guys, terima kasih, cukup sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe, and comment.